Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Hardil Jupyar Karega, dirilis pada tahun 2000. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang bocil yatim piatu bernama Raj yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal suatu hari nanti. Dia diasuh oleh seorang wanita bernama Gurinda. Beberapa tahun kemudian, Raj sudah tumbuh dewasa. Dia pergi ke Mumbai untuk mengejar cita-citanya yang ingin menjadi penyanyi terkenal. Raj disambut oleh temannya bernama Abdul. Setelah itu, dia membawa Raj pergi ke rumahnya, yang lebih tepatnya toko jus buah milik pamannya. Keesokan harinya, Raj dan Abdul membeli motor baru untuk kendaraan mereka. Setelah itu, Abdul mengajak Raj pergi ke studio rekaman untuk bertemu dengan seorang pria bernama Misra, pemilik studio tersebut. Abdul meminta Misra untuk mendengarkan suara Raj karena suaranya sangat bagus, dan tanpa basa-basi, Raj pun dites untuk bernyanyi. Setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Raj, Misra sangat senang. Dia mengatakan kalau suara Raj sangat bagus. Lalu dia meminta Raj untuk menyerahkan rekaman lagu yang dinyanyikan olehnya. Raj meminta Misra untuk segera merekam suaranya, tanpa harus dia menyerahkan rekamannya. Tapi Misra mengatakan kalau itu adalah syaratnya. Raj harus menyerahkan rekaman lagunya terlebih dahulu. Jika dia setuju, maka mereka akan melakukan kerjasama. Lalu Abdul bertanya, berapa biaya rekaman tersebut? Misra mengatakan kalau biaya rekaman cukup mahal, yaitu 2 lakhs. Mendengar biaya tersebut, mereka sangat kaget karena mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Kemudian mereka pergi. Saat di jalan, mereka kehabisan bensin. Di sana mereka berhenti di depan halte bis yang sedang direnovasi. Melihat halte bis tersebut, mereka tertawa senang karena mereka memiliki ide. Setelah itu, mereka pergi menemui paman Abdul bernama Sakti. Mereka berencana ingin membohongi Sakti dengan menyebutkan halte bis yang mereka lihat tadi sebagai toko milik Raj. Abdul mengatakan kalau Raj akan kembali ke Goa, tapi dia tidak memiliki uang. Maka dari itu, dia ingin menjual tokonya tersebut dengan harga yang murah, yaitu hanya 2 lakhs saja. Mendengar harga yang murah, Sakti langsung membeli toko Raj dan langsung membayarnya saat itu juga. Rencana Raj dan Abdul berhasil. Setelah itu, mereka pergi ke studio Misra untuk menyerahkan uang 2 lakhs tersebut sebagai biaya rekaman Raj. Tapi setibanya di sana, mereka dikabarkan kalau Misra sudah meninggal. Kemudian mereka pergi ke rumah Misra, dan ternyata benar kalau Misra sudah meninggal. Saat Raj sedang pura-pura menangis, Abdul melihat teman Misra bernama Mahesh, yang juga merupakan produser musik. Setelah itu, Abdul mengajak Raj untuk menghampiri Mahesh dan mencoba membohonginya. Raj mengatakan, sebelum Misra meninggal, dia memintanya untuk menyerahkan kaset rekaman tersebut kepada Mahesh, karena itu adalah permintaan terakhirnya. Tapi Mahesh yang tahu mereka sedang berbohong, lalu dia mengusir mereka dari sana. Di tempat lain, Sakti sangat senang dengan toko barunya tersebut, karena banyak sekali orang antri di sana. Tapi sebenarnya, orang-orang tersebut sedang menunggu bis, karena toko yang dianggap Sakti tersebut adalah sebuah halte bis. Tidak lama kemudian halte tersebut digusur karena Sakti menjadikannya sebagai toko miliknya. Sakti baru menyadari kalau Abdul dan Raj telah membohonginya. Tidak berselang lama polisi pun datang untuk menangkap Sakti karena dia telah menyalahgunakan fasilitas umum menjadi tempat usahanya. Sakti yang menolak dibawa ke kantor polisi, dia pura-pura menjadi gila. Tidak lama kemudian Raj dan Abdul datang. Sakti yang melihat mereka, dia pun langsung menghampirinya. Sakti meminta mereka untuk segera mengembalikan uangnya karena mereka telah membohonginya, tapi Raj dan Abdul malah kabur dari sana. Akhirnya, Sakti dibawa ke rumah sakit jiwa karena dia dianggap benar-benar gila. Malam harinya, Raj menyesal dengan perbuatannya selama ini yang hanya menipu banyak orang, tapi semua itu sia-sia saja. Raj berencana untuk kembali ke Goa karena impiannya ingin menjadi penyanyi terkenal tidak bisa ia capai di Mumbai. Abdul melarang Raj untuk jangan pergi karena dia yakin suatu hari nanti Raj akan menjadi penyanyi terkenal. Tidak lama kemudian kecelakaan terjadi yang tidak jauh dari tempat mereka.
Ras dan Abdul yang melihat kecelakaan tersebut, lalu mereka menghampiri mobil itu dan menolong orang yang ada di dalam mobil tersebut. Ternyata kecelakaan itu adalah seorang gadis yang sedang memakai gaun pengantin. Ras mencoba mengeluarkan gadis itu, tapi Abdul meminta Ras untuk meninggalkannya karena kereta sudah datang yang akan menabrak mereka. Ras bersikeras ingin menyelamatkan gadis itu. Dia terus berusaha menyelamatkannya meski dalam kepanikan, yang akhirnya gadis itu pun berhasil diselamatkan. Gadis tersebut bernama Pooja yang akan melakukan pernikahan malam itu dengan seorang pria bernama Romi. Setelah itu, Ras langsung membawa Pooja ke rumah sakit. Setibanya di sana, pihak rumah sakit minta persetujuan dari Ras karena Pooja akan dioperasi. Mereka mengira Ras adalah suami Pooja. Keesokan harinya, keluarga besar Pooja datang untuk mengetahui kondisinya. Setelah itu, dokter memberitahu mereka kalau Pooja mengalami pendarahan di otaknya, tapi pendarahan itu sudah diatasi dengan operasi. Akibat dari kecelakaan tersebut, Pooja tidak bisa berbicara atau bergerak, tapi dia bisa melihat dan juga mendengar. Dokter meminta mereka untuk berdoa, semoga saja Pooja bisa sembuh. Setelah itu, Dr. Kade memperkenalkan Ras kepada Tuan Barat Oberoi yang merupakan ayah Pooja. Dr. Kade mengatakan kalau dia adalah Romi, suami Pooja, yang telah membawa Pooja ke rumah sakit tersebut. Berkat dia, Pooja bisa diselamatkan. Tuan Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ras karena telah menyelamatkan putrinya. Dia juga minta maaf karena sebelumnya keluarganya tidak menyetujui pernikahannya dengan Pooja. Ternyata Tuan Barat dan keluarganya belum pernah melihat wajah Romi karena mereka tidak setuju jika Pooja menikah dengannya. Itulah kenapa mereka percaya kalau Ras adalah Romi. Ras mencoba menjelaskan kepada mereka kalau dia bukan Romi dan Pooja bukan istrinya. Ras meminta mereka untuk menyuruhnya pergi dari sana karena dia tidak ingin menambah masalah lagi dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba saja Tuan Barat kena serangan jantung. Dia tidak ingin Ras pergi dari sana karena dia merasa bersalah kepadanya. Saat sendirian, Ras meluapkan kekesalannya kepada Pooja. Kenapa dia harus datang ke dalam hidupnya? Dia sudah banyak mengalami masalah, tapi sekarang masalah datang lagi karena keluarga Pooja menganggapnya sebagai Romi dan juga suaminya. Setelah itu dia memberitahu Pooja kalau sebenarnya dia bukan Romi tapi Ras. Setelah itu dia pergi. Tanpa Ras sadari, Govardhan mendengarkan pengakuan Ras tersebut. Kemudian Govardhan menemui Ras dan memberitahukan kalau dia sudah tahu yang sebenarnya, kalau Ras bukan Romi. Govardhan memohon kepada Ras untuk jangan pergi dari sana, karena jika dia pergi, Barat bisa saja meninggal jika dia mengetahui kejadian yang sebenarnya. Govardhan meminta Ras untuk tetap tinggal bersama mereka dan berpura-pura menjadi Romi. Dengan begitu, Tuan Barat dan Pooja akan sembuh. Tapi Ras tetap menolaknya karena dia tidak ingin menambah masalah lagi dalam hidupnya. Saat ingin pergi, Ras bertemu dengan Mahesh yang merupakan produser musik. Mahesh yang tahu kalau Ras adalah menantu Tuan Barat, dia bersikap baik kepadanya. Ras yang masih ingin menjadi penyanyi terkenal, dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Lalu dia memberikan kaset rekamannya kepada Mahesh, karena dulu Mahesh pernah menolak kaset rekaman tersebut. Tanpa basa-basi, Mahesh langsung menerima kaset itu, dan berjanji kalau dia akan menjadikan Ras sebagai penyanyi terkenal. Setelah itu, Ras kembali menemui Govardhan. Dia memutuskan untuk melanjutkan aktingnya sebagai Romi. Ras beralasan, jika dia bisa menyelamatkan Tuan Barat dengan menyamar sebagai Romi, kenapa tidak ia lakukan? Lagi pula menolong seseorang merupakan hal yang baik. Keesokan harinya, Ras mengembalikan tas milik Pooja yang dibawa oleh Abdul. Ras mengatakan kalau isi tas tersebut tidak ada yang kurang, hanya saja temannya memakai uang 5.000 rupiah karena ada keperluan. Ras berjanji setelah Pooja sadar nanti, dia akan mengembalikan uang tersebut. Lalu Ras memberitahu Pooja kalau paman Govardhan sebenarnya tahu kalau dia bukan Romi yang asli. Tapi demi menyelamatkan ayah Pooja, dia bersedia berpura-pura menjadi Romi. Ras juga memberitahu Pooja kalau Mahesh akan menjadikannya sebagai penyanyi terkenal karena dia tahu kalau Pooja adalah istrinya dan Tuan Barat merupakan mertuanya. Setelah itu, Ras sedikit menghibur Pooja dengan bernyanyi di depannya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Janvi merupakan anak dari Govardhan. Dia dan ayahnya tinggal di rumah Tuan Barat karena mereka sudah seperti keluarga. Begitu juga dengan Janvi dan Pooja. Meski mereka hanya berteman saja, tapi mereka seperti saudara kandung. Janvi baru saja datang dari Amerika.
dia mendapat kabar bahwa Puja mengalami kecelakaan. Karena itu dia pulang untuk melihat kondisinya. Setelah itu, Janvi menemui Puja. Dia berusaha membuat Puja sadar dari koma dengan membuat lelucon, tapi Puja hanya diam saja. Janvi yang melihat Ras, dia mengatakan kalau Ras bukan Romi yang asli, karena sebelumnya Puja pernah memberitahunya kalau Romi orangnya pendek, matanya merah dan rambutnya keriting, tapi Romi orangnya tidak seperti itu. Ras yang merasa penyamarannya terbongkar, dia juga mengatakan kalau Janvi bukan Janvi yang asli, karena sebelumnya Puja mengatakan kalau Janvi yang asli badannya gemuk, buruk rupa, dan bertaring. Tapi Janvi yang dia lihat sekarang ini tidak seperti itu, dia justru terlihat sangat cantik. Mendengar pujian tersebut membuat Janvi tersenyum. Saat di rumah, mereka sedikit merayakan hari Diwali dengan makan manisan, tapi tidak sepenuhnya mereka rayakan, karena saat ini mereka sedang berduka. Setelah itu, Janvi mengajak Ras pergi ke kamarnya dengan Puja. Di sana Ras melihat banyak sekali parfum. Dari setiap parfum memiliki pasangannya. Lalu Ras bertanya kenapa bisa seperti itu. Janvi menjawab, karena setiap barang yang mereka beli, mereka sama-sama menyukainya. Apa yang Janvi suka, maka Puja juga menyukainya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian Ras bertanya kembali, bagaimana seandainya kalian menyukai pria yang sama? Janvi menjawab kalau itu tidak mungkin, karena Puja menyukai Romi, sedangkan dia tidak menyukainya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Ras akhirnya memiliki perasaan kepada Janvi. Bahkan dia sering berhalu bertemu dengannya. Yang lebih parahnya lagi, Ras hampir saja mencium Abdul, karena dia mengira itu adalah Janvi. Keesokan harinya, Ras diminta oleh keluarga Puja untuk meletakkan tanda merah di kening Puja sebagai tanda kalau mereka sudah menikah. Tentu saja Ras keberatan melakukannya karena dia dan Puja tidak pernah menikah. Tapi dia tidak bisa menolaknya karena di mata keluarga Puja mereka sudah menikah. Kemudian Dr. Deka memberi kabar baik kepada keluarga Puja kalau hari ini Puja bisa pulang ke rumah karena kondisinya sudah membaik. Dia tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit, mereka bisa merawatnya di rumah saja. Setibanya di rumah, keluarga Puja melakukan tradisi mereka. Jika suami istri datang untuk pertama kalinya ke rumah, maka mereka harus masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Tapi tanpa sengaja, Ras dan Janvi masuk dengan kaki kanan secara bersamaan. Setelah itu, nenek Puja meminta Govardhan untuk segera menikahkan Janvi dengan pria yang baik. Ras mengatakan untuk apa terburu-buru, mungkin saja Janvi telah mencintai pria lain. Tuan Barat meminta Ras untuk menanyakan hal itu kepada Janvi, apa dia mencintai pria lain atau tidak. Jika tidak ada, maka Tuan Barat memberikan tanggung jawab itu kepada Ras untuk mencari pria yang baik untuk Janvi. Kemudian Ras langsung menemui Janvi yang sedang santai sambil membaca buku. Ras mengatakan kalau Tuan Barat memberinya tanggung jawab untuk mencarikan pria buat Janvi. Tapi Janvi menolak, dia akan menikah dengan pria pilihan keluarganya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Ras sedikit bingung dengan pemikiran Janvi. Kenapa dia tidak menikah dengan pria pilihannya sendiri? Ras menganggap Janvi selalu memikirkan kebahagiaan keluarganya, tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri dan juga dirinya yang selalu mencintai Janvi. Tapi Janvi tertawa, dia mengira Ras hanya bercanda. Tidak mungkin Ras mencintainya karena dia sudah menikah dengan Puja. Janvi mengatakan kalau dia tidak ingin merenggut kebahagiaan keluarganya karena selama ini dia sudah banyak mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh keluarga Puja kepadanya. Untuk membalas kebaikan mereka, maka dia bersedia untuk dijodohkan. Ras yang sudah mencintai Janvi, dia kecewa dengannya. Setelah itu dia pergi. Suatu hari, Tuan Barat memberi semua surat kuasa kepada Ras, seperti rumah, mobil, perusahaan, dan yang lainnya, karena dia yakin kalau Ras adalah suami yang baik untuk Puja. Setelah itu, Ras memberitahu Puja yang masih terbaring koma, bahwa ayahnya telah memberikan semua harta mereka kepadanya. Jika dia mau, maka dia bisa mengusir mereka dari sana saat itu juga. Tapi dia tidak akan melakukannya, karena keluarga Puja begitu baik kepadanya. Kemudian Ras menjelekkan ayah Puja. Dia mengira Tuan Barat adalah pria yang pintar, tapi nyatanya dia sangat bodoh karena begitu percaya dengan orang asing. Mendengar hal tersebut, sontak saja Ras ditampar oleh Puja.
Lalu Ras berteriak memanggil semua orang karena Puja sudah bisa bergerak. Tapi saat semua orang meminta Puja untuk mengangkat tangannya kembali, dia hanya diam saja, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ras kembali kesal karena Puja tidak mau bergerak di depan semua orang. Dengan bergeraknya dia, maka kebahagiaan di rumah tersebut akan kembali lagi. Ras merobek surat kuasa yang diberikan oleh ayah Puja karena dia tidak menginginkan semua itu. Dia hanya ingin keluarga Puja bahagia seperti dulu. Ras mengancam jika Puja tidak mau bergerak, maka dia akan memberitahu keluarganya kalau dia sebenarnya bukan Romi. Ternyata, diam-diam Janvi mendengarkan pembicaraan Ras. Setelah itu, Janvi pergi mencari Ras di rumah Abdul. Dan setibanya di sana, Janvi bertanya kepada Abdul di mana Ras. Abdul kaget mendengar Janvi mencari Ras, dari mana dia tahu nama itu. Abdul yang takut rencana mereka akan terbongkar, dia memberitahu Janvi kalau sebenarnya Ras mencintainya. Itu semua dia lakukan hanya untuk dekat dengannya. Abdul mengatakan kalau Ras hari ini akan melakukan rekaman lagu pertamanya. Dia meminta Janvi untuk jangan mengganggunya, karena itu adalah cita-citanya dari dulu. Di tempat lain, Ras yang sedang rekaman dia tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tidak lama kemudian Janvi datang untuk menyemangati Ras. Setelah itu mereka bernyanyi bersama. Keesokan harinya, Ras dan Janvi berdoa untuk kesembuhan Puja, karena berkat Puja mereka bisa bertemu. Setibanya di rumah, mereka dikabarkan kalau Puja sudah sembuh. Setelah itu mereka menemui Puja di kamarnya. Saat semuanya sudah pergi, Puja yang tahu kalau Ras bukan Romi, dia berterima kasih kepada Ras, karena selama ini dia telah banyak berkorban untuknya dan juga keluarganya, dengan berpura-pura menjadi Romi. Ternyata diam-diam Puja mencintai Ras karena pengorbanan Ras selama ini, tapi dia belum tahu kalau Ras dan Janvi saling mencintai. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Tuan Barat mengadakan pesta di rumahnya. Di sana terlihat Ras, Puja dan Janvi sedang menari bersama. Monty yang akan dijodohkan orang tuanya dengan Janvi, dia merasa cemburu melihat Janvi dekat dengan Ras. Lalu Monty menarik Janvi untuk menjauh dari sana. Tiba-tiba saja, Ras mencium kedua pipi Puja, yang membuat Puja salah mengartikannya. Dia mengira kalau Ras juga mencintainya. Tapi sebenarnya, ciuman itu hanya sebagai teman saja. Puja yang merasa senang lalu dia berhalu. Keesokan harinya, penyamaran Ras sebagai Romi akhirnya diketahui oleh keluarga Puja karena Paman Abdul yang memberitahu mereka. Paman Abdul masih menyimpan dendam karena dulu Ras dan Abdul pernah menipunya dan sampai sekarang Ras belum mengembalikan uang 2 lakhs miliknya yang Ras ambil ketika menjual harta bis kepadanya. Tuan Barat meminta Ras untuk memberitahunya apa yang dikatakan Paman Abdul itu benar atau tidak. Lalu Ras membenarkan hal itu jika dia bukan Romi. Ras yang tidak bisa berkata apa-apa, lalu dia pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Puja dan Janvi datang. Puja yang tahu kalau ayahnya bertengkar dengan Ras, lalu dia mengatakan kalau selama ini dia juga tahu kalau Ras bukan Romi. Karena kebaikan Ras, dia bisa hidup sampai sekarang ini. Ternyata, waktu Puja mengalami kecelakaan dulu, sebenarnya itu bukan kecelakaan, melainkan Puja ingin bunuh diri karena Romi yang asli tidak mencintainya. Dia hanya menginginkan harta keluarganya saja. Tapi saat itu, untung saja Ras yang menyelamatkannya. Ras sangat berbeda jauh dengan Romi. Dia tidak mengambil kesempatan pada saat Ras berpura-pura menjadi suaminya, meski Tuan Barat telah menyerahkan semua harta kekayaan mereka kepadanya. Puja kecewa kepada keluarganya karena mereka telah menuduh Ras sebagai pembohong. Setelah itu dia pergi. Kemudian Tuan Barat dan yang lainnya menemui Ras yang sedang menangis di halaman rumah. Tuan Barat mengatakan kalau dia tidak memiliki seorang putra dan Ras tidak memiliki keluarga. Setelah itu, Ras memeluk Tuan Barat yang artinya mereka berbaikan lagi. Keesokan harinya, Tuan Barat mempergoki Puja yang sedang melihat foto Ras. Tuan Barat bertanya apa yang sedang terjadi dengan Puja.
apa dia mencintai Raj. Lalu Pooja menjawab kalau dia memang mencintai Raj. Dia tidak tahu kapan rasa cinta itu mulai tumbuh di hatinya. Tuan Barat yang ingin melihat putrinya bahagia, dia merestui hubungannya dengan Raj. Saat di kamar, Pooja dan Janvi sama-sama merasa senang karena masing-masing dari mereka telah jatuh cinta. Mereka akan memberitahu serempak siapa nama pria yang mereka cintai. Janvi yang tahu pria yang dicintai Pooja adalah Raj, dia sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau orang yang mereka cintai ternyata sama. Janvi mengalah demi kebahagiaan Pooja. Setelah itu dia menemui Raj. Janvi mengatakan kalau Pooja menganggapnya lebih dari saudara kandung. Dia juga menghormati ayah Pooja, lebih dari dia menghormati ayahnya sendiri. Jadi tidak mungkin dia merebut kebahagiaan Pooja, karena dia baru saja menemukan kebahagiaannya. Janvi meminta Raj untuk menikah dengan Pooja jika dia mencintainya. Tapi Raj menolak, dia tidak akan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Lalu Raj mengumpamakan, apa Janvi mau menikah dengan Abdul, orang yang telah memberikannya tempat tinggal selama ini. Janvi tidak menjawabnya, dia hanya diam saja. Keesokan harinya, Janvi memberitahu ayahnya kalau dia akan menikah dengan Monty, karena dengan begitu Raj akan menikah dengan Pooja. Saat di jalan, pemilik toko perhiasan menelpon Janvi untuk memberitahukan kalau perhiasan yang dipesan oleh Pooja sudah siap. Tapi Janvi mengatakan kalau orang itu salah nomor, karena Janvi membawa HP Pooja. Di rumah, Pooja sangat senang karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Raj. Dan tidak lama kemudian Abdul menelpon. Dia mengira yang diteleponnya itu adalah Janvi. Abdul mengatakan kalau Raj akan pergi ke Goa. Kenapa Janvi menyuruh Raj menikah dengan Pooja, sedangkan mereka saling mencintai? Akhirnya Pooja mengetahui segalanya. Ternyata selama ini Raj dan Janvi saling mencintai, tapi tidak ada yang memberitahunya. Pooja merasa malu dengan dirinya sendiri karena telah merebut Raj dari Janvi. Setelah itu, mereka menyusul Janvi yang akan menikah dengan Monty. Tapi untung saja mereka datang tepat waktu, karena Janvi dan Monty belum menikah. Pooja bertanya kenapa Janvi ingin menikah dengan Monty, padahal dia tidak mencintainya. Janvi menjawab, jika dia menikah dengan Monty, maka Raj akan menikah dengan Pooja. Dia rela melakukan apapun, asalkan Pooja bahagia, termasuk mengorbankan cintanya. Akhirnya Pooja mengalah, dia menyatukan Raj dengan Janvi. Di akhir film, Raj memperkenalkan temannya bernama Rahul, yang akan dijodohkan dengan Pooja, dan film pun berakhir.